Selamat malam, salam sehat dan shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang kudus pada malam hari ini, untuk boleh mengalami perjumpaan, untuk boleh sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati, pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia selamanya. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur malam ini boleh bersekutu pribadi lepas pribadi, bahkan sebagai satu keluarga. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menolong kami, membimbing kami di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan. Berkati kami semua ya Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 15. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan
panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan kau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Amin. Firman Tuhan. Merenungkan perikop pembacaan Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita adalah ketaatan yang membawa pembaharuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami kondisi yang sama dengan Naaman dalam pembacaan kita tadi, apakah kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh seseorang kepada kita, bahwa untuk mendapatkan kesembuhan kita diminta untuk berenang atau menceburkan diri sebanyak 7 kali di Sungai Ciliwung. Sungai ini tentu sangat kita kenal. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan tidak akan mau mengikuti perintah ini. Masa untuk mendapatkan kesembuhan saja saya harus menceburkan diri di Sungai Ciliwung? Bukankah ada rumah sakit yang lebih bonafit untuk saya mendapatkan kesembuhan? Namun mungkin bagi sebagian orang, kalau memang itu demi untuk sebuah kesembuhan dan pemulihan, saya bersedia untuk menceburkan diri saya ke Sungai Ciliwung. Jangankan 7 kali, 10 atau 20 kali sekalipun, kalau memang saya bisa disembuhkan, maka saya akan melakukannya. Perikop pembacaan firman Tuhan malam hari ini menunjukkan pengalaman seperti itu kepada kita. Naaman dalam ayat 1, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini dikenal sebagai panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dan dikatakan juga, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman bergumul dengan sakit kusta yang dialami, dan kita tahu sakit kusta adalah sebuah kondisi sakit di mana orang akan dijauhi, dan itu dianggap sebagai penyakit yang najis dan juga bisa menular kepada orang lain. Naaman bergumul bagaimana dapat dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang dialaminya pada saat itu. Oleh seorang pembantu di rumahnya, ia diminta untuk mendatangi seorang nabi yang ada di Samaria, yaitu Elisa. Mendengar informasi itu, ia datang bersama dengan pegawai-pegawainya untuk mendatangi Elisa. Namun menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi kita mendengar bahwa ketika Naaman telah tiba di depan pintu rumah Elisa, yang datang menjumpai dia bukanlah Elisa, tetapi orang yang disuruhnya. Suruhan Elisa ini kemudian memerintahkan kepada Naaman agar ia menceburkan dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Naaman mungkin mengharapkan bahwa Elisa lah yang keluar dari rumahnya, berhadapan dengan dia seperti apa yang diharapkannya, dan kemudian mengatakan sesuatu sehingga dengan perintah itu ia dapat disembuhkan. Tapi ternyata
Naaman begitu kecewa, bukan Elisa lah yang keluar dari rumahnya, tetapi seorang suruhannya. Karena ia merasa ia adalah orang yang terpandang. Ia adalah seorang pejabat. Ia adalah seorang panglima. Ia berpikir bahwa ia pantas untuk mendapatkan penghargaan, bahwa ia disambut oleh Elisa di rumahnya. Tapi ternyata yang mendatangi dia adalah seorang suruhan. Ini membuat Naaman menjadi gusar. Apalagi dia diperintahkan untuk menceburkan dirinya di sungai Yordan, yang bagi Naaman sungai air itu tidak terlalu baik bagi dirinya. Masih ada yang lebih baik, yang bagi Naaman itu lebih pantas untuk dia menceburkan dirinya. Ada ungkapan dalam ayat 12 pembacaan kita tadi bahwa bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Namun saudara-saudara, pegawai-pegawainya tetap membujuk dia. Bukankah ini sesuatu hal yang tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya? Dan apalagi dia mengatakan bahwa ketika engkau menceburkan dirimu, maka engkau akan tahir. Nah saudara-saudara, poin penting untuk kita renungkan adalah, apakah persoalannya terletak pada sungainya? Apakah sungai Yordan itu lebih baik daripada sungai yang dikatakan tadi, yaitu Abana dan Parpar? Tentu tidak terletak pada sungainya. Sungai Yordan atau sungai-sungai yang ada di Damsik. Persoalannya terletak pada apakah Naaman mau taat untuk menerima pemulihan bagi dirinya, untuk dibebaskan dari pergumulan sakit penyakitnya. Apakah Naaman mau menerima perintah dari Elisa yang merupakan hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada Elisa dalam rangka pemulihan bagi Naaman? Jadi di situ kuncinya. Apakah Naaman mau taat terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, sehingga dengan demikian ia mendapatkan pemulihan. Namun akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, Naaman tetap turun. Ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu dikatakan dalam ayat 14, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Naaman menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 poin penting dari banyak hal yang mungkin kita bisa dapat renungkan dari pembacaan firman Tuhan malam ini. Yang pertama, Naaman memiliki reputasi baik dan juga kedudukan yang tinggi. Namun ternyata hal itu membuat dia menjadi sombong. Ia mengharapkan dan menginginkan bahwa dengan status demikian, kedudukan demikian, ia pantas untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik setara dengan kedudukannya. Di sini ada unsur kesombongan yang dimiliki oleh Naaman. Yang kedua, kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bukanlah kesembuhan yang menjadi tujuan daripada Tuhan bagi kita dalam memulihkan kita. Tetapi yang menjadi tujuan akhir Tuhan ialah bagaimana kita dapat berubah dari sikap yang tidak taat menjadi sikap yang taat. Ini 2 hal yang patut kita renungkan bersama-sama. Adakah kesombongan dalam diri kita oleh karena status dan kedudukan kita? Adakah bahwa kita tidak mau taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak hanya memulihkan kita dari soal pergumulan yang kita hadapi, apakah itu oleh karena sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan kita, atau hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun tujuan akhir daripada Tuhan bagi diri kita adalah bagaimana memulihkan kita seutuhnya tentang karakter kita,
jati diri kita, hal-hal yang membuat kita merasa lebih berharga daripada yang lain. Jadi pada prinsipnya Tuhan memulihkan Naaman tidak hanya soal sakit penyakitnya, tapi mengantar Naaman kepada sebuah pemahaman dan pengakuan bahwa sejatinya Tuhan membaharui dirinya juga untuk memahami dan meyakini bahwa sesungguhnya di Israel ada Tuhan. Itulah yang menjadi pengakuan Naaman dalam pembacaan kita tadi. Ketika ia mengatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Ya, akhir dari sebuah penghayatan pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah pengakuan kepada Dia. Bahwa sejatinya Tuhanlah yang melakukan dan menyatakan pemulihan. Tidak hanya oleh karena kelemahan dan sakit kita, pemulihan bukan oleh karena pergumulan-pergumulan saja kita yang dipulihkan, tapi juga untuk kita dipulihkan untuk memahami, untuk membaharui diri kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita. Amin firman Tuhan. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau serat beban, ada damai sejahtera bakal. Yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh menjadi bahagian kami. Kami rindu untuk mendapatkan pembaharuan daripada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk dipulihkan. Anugerahkan kami ketaatan yang sungguh di hadapan-Mu, untuk mau dipulihkan dan dituntun oleh Tuhan. Anugerahkan kami kekuatan untuk menanggalkan hal-hal yang membuat kami, ya Tuhan, tidak mampu memahami kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun dan kuatkan kami, ya Roh Kudus, untuk senantiasa dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Berkati kami semua dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami, dalam mencari pekerjaan, pergumulan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, pergumulan juga di tengah-tengah berbagai kelemahan dan sakit kami. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk pergumulan bersama yang masih kami hadapi saat ini. Mohon kekuatan, kesehatan daripada-Mu, ya Tuhan. Mohon perlindungan-Mu di dalam pergumulan menghadapi COVID-19 ini. Anugerahkan hikmat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini. Anugerahkan yang terbaik dalam rangka proses penemuan vaksin yang dapat membantu, yang dapat menolong kami dalam menghadapi wabah ini. Engkaulah sumber dari semuanya itu, ya Bapa. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami, dan ampunilah kami jikalau pada hari ini sungguh banyak hal yang kami pikirkan, katakan, bahkan lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Sempurnakan doa syukur kami, permohonan pengharapan kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Mari kita kembali ke dalam hidup dan kehidupan kita untuk setia melakukan firman-Nya dan untuk mau dipulihkan oleh kasih Tuhan. Shalom, salam sehat, tetap semangat. Bongi Melo.